يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Halo Ibu. Halo? Ya, ya. Itu Itu saja aja. pertanyaannya? Gimana? Itu saja pertanyaannya? Iya. Oke, Makasih. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang cukup bagus Pak Ustadz. Ya. Karena banyak orang yang menganggap ataupun mengetahui bahwa waktu berdoa itu hanya Habis sholat. ketika selesai sholat. Padahal Iya. masih banyak waktu-waktu mustajab lainnya Pak Ustadz. Ya. Jadi habis zikir langsung berdiri, San? Atau habis Iya. zikir Oke. langsung Terima kasih ya kepada Ibu ya. Hmm. Pertanyaan yang cukup bagus. Pertama, bahwasanya kita harus memahami doa. Hmm. Doa itu ada dua jenis yang dimaksud dengan doa. Karena kata Rasulullah itu ad-doa umukhul ibadah. Bahwasanya doa itu adalah sumsumnya ibadah. Jadi doa itu sangat masyru', sangat dianjurkan. Dan kita diminta, maka dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kadang-kadang Allah memberikan cobaan kepada kita. Iya. Kemudian kata malaikat bertanya kepada Allah dalam satu majelis, di dalam diskusi dikatakan bahwasanya aku memang sengaja mencoba mereka wahai malaikat. Katanya untuk apa ya wahai Allah? Katanya karena aku rindu ingin mendengar suaranya. Hmm. Surah hambaku itu yang kemudian absen terus, nggak pernah meminta, nggak pernah berzikir, tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maka dikatakan yang harus kita pahami, doa itu terbagi menjadi dua. Doa ibadah, yang kedua adalah doa masalah. Hmm. Doa ibadah itu yang disebut dengan zikir. Kita mengatakan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Itu doa ibadah. Itu doa ibadah. Lafaznya yang dari Rasulullah kemudian kita bacakan, kita wiridkan, maka kemudian mengandung pahala. Hmm. Kedua, doa yang kedua adalah doa masalah. Ketika kita tertimpa musibah, kita butuh sesuatu, sendal kita putus, kita minta nikah, kita mau pingin punya anak, Hmm. ingin diluangkan rezeki, permasalahan kita dalam kehidupan ini, itu yang kita panjatkan kepada Allah. Nah itu doa juga, Hmm. doa dari permasalahan. Nah, adapun setelah sholat fardu, Ya. kita disunnahkan untuk melakukan doa zikir. Doa zikir. ini Jadi ya. doa, bukan kemudian seorang kaum muslimin yang ingin menjalankan sunnahnya kemudian tidak berdoa. Hmm. Enggak, itu salah. Dan Iya. kita harus memperbanyak, maka kita harus melakukan doa itu. Doa yang berbentuk ibadah Hmm. adalah zikir. Doa ibadah itu zikir. Kita mengatakan subhanallah 33, alhamdulillah, Hmm. Allahu akbar 33 kali, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, itu dan selanjutnya. Nah, itu yang terus kita baca. Setelah sholat fardu itu yang disunnahkan. Maka saya jelaskan minggu kemarin bahwasanya Rasulullah kalau kita lihat teliti dari semua dalil ataupun hadis, adakah Rasulullah melakukan doa masalah? Tadi kan doa ibadah. Iya, betul. Doa masalah kapan dilakukan Rasulullah? Setelah melakukan sholat sunnah biasanya. Iya. Dan dalam riwayat tidak ada menjelaskan Rasulullah itu melakukan doa masalah doa yang kedua itu Iya. setelah sholat fardu. Iya. Biarpun kalau kita lakukan bolehkah? Boleh. Boleh. Hmm. Tapi kalau ditanya mana yang sunnah adalah setelah sholat sunnah. Hmm. Sholat fardu apa yang dilakukan adalah doa dari ibadah. Itu Doa berzikir ibadah ya? atau zikir ya. Atau zikir itu yang dilakukan. Hmm. Jadi itu yang dilakukan, bukan kemudian orang yang tidak melakukan doa masalah. Ini kan kemudian mindset kita berpikir doa itu adalah doa masalah saja. Bukan. Hmm. Orang berpikir setiap doa pasti doa masalah. Hmm. Identiknya kepada doa masalah. Kalau kita punya masalah, ya Allah, aku punya masalah, aku pingin nikah, aku pingin punya anak, punya masalah ini dengan keluarga dan sebagainya. Itu yang dimaksud doa, bukan. Hmm. Jadi doa itu bukan hanya terbatas kepada itu. Iya, iya. Dan maka Rasulullah mencontohkan doa ibadah setelah sholat fardu.